Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Sekar, Bapak Alit S. Purnayoga SSTP beserta staf. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Sekar. Yang kami hormati Bapak dan Pos Ramil Sekar. Yang kami hormati Bapak Ketua BP, Bapak Kepala Desa Bareng beserta perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri acara hari ini, yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan dalam jabatan Perangkat Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro untuk jabatan Kepala Dusun Kerajaan pada hari ini, Jumat tanggal 12 Mei 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kepala Desa Bareng, keputusan Kepala Desa Bareng nomor 141 garis miring 16 garis miring Kep garis miring 35.22.27.2006 garis miring 2023 tentang mutasi jabatan kasih pelayanan menjadi Kepala Dusun Kerajaan, Kepala Desa Bareng, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara nama Abdul Kahar, tempat tanggal lahir Bojonegoro 04 Mei 1970, alamat Dusun Kerajaan RT 8 RW 3, jabatan lama kasih pelayanan, jabatan baru Kepala Dusun Kerajaan, terhitung mulai tanggal pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Keempat, salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui camat sebagai laporan dan kepada Ketua BPD sebagai pemberitahuan. Ditetapkan di Bareng pada tanggal 12 Mei 2023. Kepala Desa Bareng Suprapto ditandatangani. Pengukuh sumpah dan saksi dimohon mengambil tempat. Bapak Kepala Desa dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah dimulai. Bersediakah saudara diambil sumpah sebagai Kepala Dusun Kerajaan Desa Bareng? Bersedia. Disumpah menurut agama apa? Agama Islam. Hendaknya disadari bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan nanti di samping disaksikan oleh para saksi dan kita yang hadir di sini, lebih dari segalanya bahwa sumpah saudara nanti didengar dan diketahui oleh Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 disebutkan bahwa jangan jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan dijadikan halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Dusun Kerajaan Desa Bareng dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara sumpah. Dan yang diambil sumpahnya Pak Kahar. Setelah tanda tangan kembali ke posisi semula, kemudian diteruskan Bapak Camat Sekar untuk menandatangani berita acara.
Mohon izin setelah tanda tangan tetap di tempat dulu. Kemudian dilanjutkan Bapak Kapolsek. Kemudian Bapak dan Pos Ramil atau yang mewakili. Wes, kembali ke tempat. Pengukuh sumpah dan saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Kepala Desa Bareng secara resmi melantik saudara sebagai Kepala Dusun Kerajaan Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sesuai surat keputusan Kepala Desa Bareng tanggal 12 Mei tahun 2023 nomor 141-35-35-35-27.2006/2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan baik, sebaiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Penyerahan surat keputusan. Bapak Kepala Desa dipersilahkan kembali ke tempat. Perangkat desa yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bareng. Kepada beliau Bapak Suprapto dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Pos Ramil beserta anggota, yang kami hormati Ketua beserta seluruh anggota BPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat se-Desa Bareng. Dan pertama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kahar atas terlantiknya dan mengemban tugas atau amanah yang baru dari Kaur Pelayanan ke Kasun Desa Bareng. Mudah-mudahan dalam
tugas yang baru ini diberi kelancaran di Kasun Bareng Krajan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan Kasun Krajan Desa Bareng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kahar, dan di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin undangan dari semua dusun sewilayah Desa Bareng bahwasanya dengan adanya lowongan purna tugasnya Bapak Sawilan selaku Kasun Dusun Krajan Desa Bareng, pada siang hari ini kita melantik Bapak Kahar untuk menduduki di jabatan Kasun. Bukan berarti Pak Kahar niki SK-ne kalih dadi pamong ronggon cara bahasane awake dhewe mboten. Terus Pak Kahar niki angsal tugas tenggene Kasun berarti meninggalkan tugas di pelayanan. Terus mboten enten persepsi Pak Kahar ki dadi pamong jabati dua jabatan utawa ganda mboten. Terus untuk pelayanan niki mengke wonten pengisian tenggene lowongan jabatane Pak Kahar sing riyin utawi kaur pelayanan. Nggih, saged dipahami nggih? Nggih, kersane medal keng mriki mengke teko warung ngopi nek cerita beda, engko nek jagong sampean nek cerita beda. Ki nek munjung ning gone Pak Kahar ki kudu loro. Sitoke punjungan kami tuwa, sitoke pamong, mboten ngoten nggih. Dadi aja salah persepsi. Nah, teng mriki mugi-mugi Pak Kahar tenggene tenggene Kasun niki saged dipun tampi khususipun Pak RT, Pak RW masyarakat Bareng Krajan. Menawi Pak RW, Pak RT mulai dinten niki Pak Kahar wonten perintah kaitan kalih tugas pokok Kasun, nggih, jenengan pun mahami bilih Pak Kahar panci tugasipun dados Kasun. Ngoten nggih. Dadi warga masyarakat khususipun dusun Krajan niki jenengan paringi ngertos lewat jenengan sedanten warga masyarakat sewilayah Bareng niki jenengan paringi ngertos bilih Pak Kahar niki sakniki wonten nggene jabatanipun tenggene Kasun Krajan dados kersane ngertos. Nah, nanging bilih wonten tiang meninggal sing kados tugas biasane Mbah Kahar niki lek enten warga masyarakat Bareng meninggal niku tetep Mbah Kahar niki kula suwuni kedah tugas niku kedah purun nerusne. Nggih, ora kok engko dadi Kasun lek enten warga masyarakat meninggal pun mboten purun mboten. Mergi Mbah Mudin nggih selaku Mudin niki intine saking unsur masyarakat sing memahami utawa mampu tenggene bidang niku. Misale enten tiyang meninggal niku nggih kedah hubungane tenggene Pak Kahar lek dihubungi masyarakat kaitan kalih warga meninggal nggih pun usah jawab aku saiki dadi Kasun mboten usah ngoten nggih, tetep sesuai kalih biasane. Niku sing kedua amanah kula tenggene Pak Kahar, kula nyuwun tulung. Dadi nek enten warga Bareng niki kok enten sing kesusahan nggih kula suwun saged dipun bantu. Nggih, dipun bantu. Jadi mboten enten jawaban kasarane wis pindah tugas, alih tugas terus
mboten tenggene mboten nggih tetep dipun terusaken. Nggih niku ingkang saged kula sampaikan sepindah malih kula nyuwun tulung titip pesen tenggene panjenengan sedanten dengan adanya kegiatan pelantikan Pak Kahar hari ini melalui jenengan nggih lewat jenengan sedanten saged nyampe tenggene warga masyarakat. Kula kinten niku ingkang kalau saged kula sampaikan kirang langkungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutannya kedua adalah sambutan Bapak Camat Sekar. Kepada beliau Bapak Alit S. Purnayoga SSTP kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak Forbimca, Pak Kapolsek, Pak dan Pos Ramil yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bareng beserta seluruh perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bareng beserta jajaran pengurus PKK, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kasun, dan warga Desa Bareng, barangkali sebagian besar desa dusun kerajaan, dan ada undangan dari dusun-dusun yang lainnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya sehingga hari ini kita bisa bersama-sama bertemu untuk menyaksikan, mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan mutasi perangkat desa dari jabatan kasih pelayanan menjadi Kasun Kerajaan Desa Bareng. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pak Kahar sampun mantep nggih. Wes iso mesem Pak Kahar. Kedek mau gak iso mesem tak delok meneng ae. Alhamdulillah sudah bisa tertawa, berarti sudah lega. Sudah insya Allah mantep plong untuk menduduki jabatan yang baru sebagai kepala dusun kerajaan. Seperti yang sudah kami sampaikan di beberapa hari sebelumnya pada saat sosialisasi Perda tentang perangkat desa, kami sampaikan bahwa pengisian perangkat desa ini memang kebutuhan yang telah diamanatkan di dalam undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Karena pengisian perangkat desa ini merupakan penguatan bagi organisasi di pemerintah desa. Kalau ada jabatan yang kosong, maka tugas dan fungsi perangkat desa di jabatan itu menjadi apa istilahnya, kurang lah. Tidak ada pejabat yang melaksanakan atau melayani. Nah, di dalam perda tersebut pengisian melalui mutasi itu memang sudah diamanahkan. Jadi sudah sah Pak Kahar ini dilantik dari kasih pelayanan menjadi kepala dusun. Kemudian selanjutnya di dalam perda, dan tadi juga sudah disenggol sedikit oleh Pak Kades, bahwa perangkat desa yang kosong ini diamanahkan 2 bulan setelah kekosongan itu sudah diisi, dilaksanakan pengisian perangkat desa. Meskipun toh pada pelaksanaannya seringkali atau banyak desa yang lebih dari 2 bulan baru pengisian
jabatan yang kosong karena adanya sesuatu hal, misalkan anggarannya tidak cukup atau memang belum dianggarkan dan sebagainya, sehingga pengisian perangkat desanya ditunda. Akan tetapi saran saya untuk melaksanakan aturan tersebut, sebisa mungkin pengisian jabatan yang kosong segera dilaksanakan, mengingat aturan yang ada bahwa maksimal dilaksanakan maksimal 2 bulan. Nah, ini PR Pak Kades, tantangan buat panjenengan, apakah akan segera dilaksanakan pengisian jabatan yang kosong atau bagaimana? Itu tergantung kebijakan atau perencanaan yang ada di pemerintah desa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan sedikit kepada khususnya Pak Kahar. Tadi sudah sama-sama kita mendengarkan beliau mengucapkan sumpah janji. Nah, sumpah janji ini sebenarnya berat bagi kita semua, khususnya yang menduduki jabatan pemerintahan, ya, mulai perangkat desa sampai bahkan sampai bupati, gubernur, bahkan presiden, semuanya melaksanakan pengucapan sumpah dan janji. Sumpah janji ini adalah sumpah kita khususnya kepada masyarakat kita. Nah, dalam hal ini Pak Kahar sekarang melayani warga dusun Krajan yang di dalamnya ada berapa orang, Pak Kahar? Wis hafal turung iki? Belum. Di dalam dusun Krajan itu ada berapa kakak, ada berapa orang, ada berapa laki-laki, perempuan, ini perlu dihafal loh Pak Kahar. Dikenali warga-warga dusunnya, siapa-siapa namanya dikenali, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nanti lebih maksimal, tidak ragu-ragu untuk melayani warganya. Sumpah dan janji ini juga disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi berat Pak Kahar, karena selain cerminan pelayanan kita kepada masyarakat, ini nanti juga dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kemudian kepada kita semua, khususnya Pak Kahar yang baru dilantik, marilah kita sama-sama memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita, karena saat ini layanan itu ada di tangan-tangan kita ini Pak Kahar. Jangan disia-siakan warga kita, berikan layanan yang terbaik. Tantangan berikutnya adalah pasti di warga kita ini ada berbagai macam tantangan yang ada. Misalkan masih ada warga kita yang miskin, warga kita yang di bawah garis kemiskinan, ada yang tidak mampu, ada yang stunting. Warga kita ada nggak ya dari kerajaan yang stunting? Wonten Bu Kades? Masih ada. Nah, selain itu juga sasaran-sasaran program dari pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, saya minta Pak Kahar untuk mengawal semuanya kebijakan pemerintah ini dengan baik. Banyak sekali program-program ini yang sasarannya itu warga. Misalkan pendataan untuk data kemiskinan daerah, ada data SDGs, ada RTLH, ada warga miskin yang lainnya, stunting dan sebagainya. Semua sasaran-sasaran program bantuan pemerintah itu sasarannya warga kita. Jadi saya minta tolong untuk Pak Kahar, nanti khusus di dusun Krajan, berikan pelayanan panjenengan dan maksimalkan seluruh program bantuan yang ada. Jadi warga panjenengan nanti bisa menikmatinya. Terus misalkan ada program-program pemerintah daerah yang lainnya, pembangunan infrastruktur, ada bantuan untuk orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang pasca sakit dan sebagainya. Ini tolong juga dimaksimalkan.
di desa ini tahun 2022 sudah ada mobil siaga desa. Saya minta Pak Kahar juga bertanggung jawab, nenek wargane sing sakit segera dibantu, berkoordinasi dengan Pak Kades, mobil siaga desa ini dimaksimalkan untuk mengantar orang sakit, untuk mengantarkan rujuk dan sebagainya. Barangkali diantarkan ke rumah sakit di Karangjati atau di Surabaya dan sebagainya. Intinya jangan berhenti dan jangan lelah untuk melayani warganya. Kemarin juga saya guyonan dengan Pak Kahar ini, tugas-tugas kasih pelayanan ini sudah sangat berbeda dengan Kasun. Ibaratnya kalau kasih pelayanan itu kerjanya 8 jam kerja, mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau Pak Kasun ini kerjanya 24 jam, didodok warga ini bengi-bengi ya dibuka nih lawang Pak, dilayani. Udah biasa ya, alhamdulillah. Enek wong wadu, oh belum ya. Enek urusan tanah, enek sapi ucul, enek kejahatan dan sebagainya, ada kebakaran, tolong segera aktif untuk mengkoordinasikan kepada Polsek, kepada kecamatan dan sebagainya. Ini saya buka wacananya supaya Pak Kahar ini terbuka pikirannya. Jangan-jangan sudah dilantik jadi Kasun masih belum ngeh apa tau tugasku dadi Kasun ini ya, cek lali, masih terpaku pada tugasnya yang ada di kasih pelayanan. Nah, sekali lagi saya ucapkan yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada Pak Kahar nggih. Pak Kahar dengan jabatan yang baru, mudah-mudahan panjenengan amanah, mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa membantu melayani warga dan memberikan penguatan terhadap organisasi pemerintah Desa Mbaring. Kalau ada apa-apa, saya minta segera koordinasi kepada Pak Kades, perangkat desa yang lainnya maupun di kecamatan. Mungkin itu saja Pak, singkat dari saya. Doa dan harapan tentunya saya berikan kepada Pak Kahar dan kepada pemerintah Desa Mbaring dan Pak Kades. Jika Mas sudah memungkinkan, segera kita laksanakan aturan yang ada, dilaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya untuk melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong demi penguatan dan keberlanjutan pemerintah Desa Mbaring. Mengatakan nggih Bapak Ibu sekalian, nggih saya ucapkan terima kasih untuk warga yang datang juga sehingga bisa menyaksikan pelantikan dan sumpah dari pejabat Pak Kahar selaku Kepala Dusun Kerajaan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatin ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'abbi ni'mahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha khali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayati min zamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز به الكراب وتكتب الخوائد وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل نفس بعدد كل معلوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالي عبده يا غفير ويرحم لدفع البلاء يا الله لدفع البلاء يا الرحمن لدفع البلاء يا الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berkati Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi dan pembentukan tim penjaringan perangkat desa Bareng. Untuk kasih pelayanan sepenuhnya saya serahkan kepada Ketua BPD. Pada Bapak Suyoto SPD kami persilahkan. Mohon maaf, ini masih ada satu lagi acara, yaitu sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan tim penjaringan pengisian perangkat. Pada momen ini kami serahkan untuk Bapak Ketua BPD kiranya berkenan untuk membuka acara secara resmi. Banner petugas mohon diturunkan penggantian acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kinurmatan dumateng pun Bapak Forkopimcam, Pak Camat Sekar, Pak Kapolsek, Pak dan Pos Ramil utawi ingkang yusulihi, ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Kepala Desa
soho jangkep perangkatipun Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, ketua PKK Desa Bareng Ibu Winarti ingkang minulya, Bu Sekdes, Bu Kasun, kerajaan, rekan-rekan BPD, saderengipun kula ngaturaken selamat kunjuk kepada beliau Pak Abdul Kahar minangka wonten ing dinten Jumat Pon Warsa 12 Mei 2023 sampun pinercaya dados punggawaning Krajan Bareng inggih menika Pak Kasun nggih. Mulai dinten iki sah resmi bilih Pak Kahar menika dados mbah wonipun dusun Krajan. Pak RT aja sampai salah lho ya. Engko cek wis Pak Mbah Wo bareng yo cek kleru wae. Monggo Pak kasih. Pak nek Pak Mudi niki tasik biasane cek nemplek. Tapi yang bagus niku yang jelas Pak Kahar sakniki pun bermetamorfosis atau beralih fungsi dari jabatan lama sebagai kasih pelayanan untuk menduduki jabatan baru sebagai kepala dusun Krajan terhitung sejak pelantikan pada hari ini sampai nanti masa bakti selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Camat, kula kinten niki wau nek wis bar ya wis ngono anggit kula nggih seneng ngono kok. Direne jemah-jemah kaya ijik neh. Ternyata Bapak Ibu seperti yang disampaikan di depan tadi bahwasanya pada hari ini juga kita sekaligus untuk memusyawarahkan terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang mekanisme pembentukan tim penjaringan perangkat desa yang kosong, yang mana kita ketahui bahwasanya di Desa Bareng ini ada satu jabatan yang ditinggalkan oleh beliau Pak Kahar, yaitu jabatan kasih pelayanan, yang mana tentunya ini juga akan diadakan rekrutmen untuk mengisi jabatan tersebut seperti yang diaturkan beliau tadi Bapak Camat bahwasanya paling tidak 2 bulan ke depan setelah terjadinya kekosongan untuk segera diisi secara definitif. Mudah-mudahan tidak sampai 1 bulan Pak Camat. Wong napa niku pelantikan Kasuna 3 dino dadi tokcer bukan ini. Terus hari ini sangat luar biasa, apresiasi buat pemerintah desa, pelantikan pengambilan sumpah sangat khidmat sekali sampai ya rada merinding masa ora melok raone melok nang ngandingi ini melok nyaksekno niku nah luwih abot. Saksi niku luwih abot ya jene karena saksi sumpah yang diucapkan beliau Pak Kahar tadi yang paling benar adalah sumpah dan janji kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Aku ya melok mempertanggungjawabkan ya sampeyan kok nyekseni soalnya ono apa-apa nih. Mulai kula suwun Pak Kahar nggih niki petugas lapangan di 24 jam ngendikane Pak Camat kala wau benten kalih di administrasi atau di kantor. Nek teng lapangan niku yo 24 jam ora ono jam 1, jam 2, jam 3 aja sampai engko jam 2 wonten wargane Pak, wo niki enten tiang wik-wik pripun niki tangkap basah misalnya. Alah ben kono wae umbar aku bengi-bengi ombo gugai yung. Aku ya kesel pun ngaten nggih. Misale contoh niki Pak Bujo, celali lho Pak Bujo ya ki Mbah Wo Kahar wis beda deh nggih ngoten. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat karena hari ini adalah hari pendek, hari Jumat, yang mana kami selaku BPD mengemban tugas untuk membuka musyawarah di dalam pembentukan tim penjaringan calon perangkat desa. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini pula mohon izin atas nama BPD rekan-rekan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim musyawarah
sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 saya nyatakan dibuka secara umum dan terbuka. Terima kasih disampaikan kepada beliau. Hadirin yang berbahagia, tentunya Bapak Ibu, yang namanya penjaringan tim iki nek cara wong barangi Pak Bujo ya panitia ngono lah ya. Panitia. Harapan kami nanti siapapun yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai tim seleksi betul-betul dilaksanakan secara amanah, secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai terjadi kasak kusuk yang sekiranya nanti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Ini harapan kami ke depan. Bahwasanya di Desa Bareng ini, pemerintah Desa Bareng ini, saya yakin bisa untuk melaksanakan itu tanpa harus ada yang namanya kasak kusuk, hal-hal yang kurang baik, yang mana untuk perekrutan calon perangkat desa nanti ada hal-hal yang sekiranya merugikan baik calon maupun yang panitia itu sendiri. Saya yakin bahwasanya di Desa Bareng ini tentunya pasti akan bisa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula mohon izin Pak Camat, Pak Kades, nanti kami juga akan ngomong-ngomong tentunya kalau hari ini nanti diizinkan sekaligus nanti untuk membentuk tim ya kita bentuk. Namun kalau nanti kiranya wis liya dino wae ya liya dino. Tapi harapan saya nanti syukur bagi syukur hari ini bisa terbentuk. Karena yang jelas tim nanti kurang lebih ada 5 orang, ya, ada 5 personil untuk sebagai tim seleksi. Ini insya Allah mudah-mudahan nanti kami juga pada hari ini juga berizin Pak Kades. Halo, gih langsung gih. Atau bagaimana? Saya mengikuti saja mekanismenya lah. Pokoknya sementing apa yang kita kehendaki kita terbuka saja. Sinten kemawon gih. Ataupun nanti sekalian kita coba saran masukan petuah dari Pak Camat prayogi ini pripun kula duwerek mawon pun ngaten. Saya kira sementara itu nanti sebelum kita nanti ambil keputusan mohon nanti Pak Camat untuk memberikan kami arahan kepada kita. Waktu sepenuhnya kami aturkan beliau. Terima kasih Bapak Ketua BPD. Pada hari ini momen kita adalah sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan tim penjaringan. Jadi untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Camat Sekar, Bapak Alit S. Purnayoga SST PMM untuk memberikan sosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah mukadimah lagi, tadi sudah langsung mawon. Lah, iki lho, sing suwe iki mang ketua BPD iki mau. BPD tugasnya kon buka tapi sambutan malah no. Bapak Ibu sekalian, setelah dibuka forumnya oleh Pak Ketua BPD dan diminta untuk sosialisasi Perda 1 2017 tentang perangkat desa, saya langsung sampaikan beberapa hal, poin-poin tentang pasal-pasal di Perda ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Kades. Cukup Pak Kades ini yang memperhatikan ini, karena tugas pembentukan tim pengisian perangkat desa itu kewenangannya di kepala desa. Akan tetapi apabila nanti Pak Kades itu minta pertimbangan panjenengan, nek iki piye Pak, apik ora, monggo nanti bisa dilakukan seperti itu. Tinggal Pak Kades nanti bagaimana membawa atau membentuk tim ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya batasi, saya tidak perlu membahas lagi soal mutasi karena sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal pengisian melalui penjaringan dan penyaringan. Nah, judulnya kuwi Pak saiki Pak. Di Perda 1 2017 tentang pengisian tentang perangkat desa,
Tadi sudah saya sampaikan bahwa waktu maksimal 2 bulan untuk melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong. Akan tetapi semua juga tergantung pada penganggaran di keuangan pemerintah desa. Cukup gak duitnya kanggo melaksanakan pengisian perangkat? Kalau duitnya ada dan cukup, memang sudah dipasang di tahun anggaran 2023, saya sarankan untuk bisa segera dilaksanakan. Hari ini saya langsung sampaikan bahwa urut-urutan untuk melaksanakan pengisian perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan ini diawali dari pembentukan tim. Sekarang istilahnya sudah bukan panitia, tapi sudah diganti tim. Nah, kalau di pasal 5 Perdaya 1 2017 ayat 1, kepala desa membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Wes jelas. Jadi yang menetapkan tim itu adalah kepala desa. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah ganjil sebanyak 5 orang. Wes jelas ki ya, berarti timnya ki wong 5. Dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Nah, 5 orang ini adalah 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara dan 2 orang anggota. Jadi ganjilnya tidak ganjil 7, 9, 11, tapi ganjilnya 5, wajib 5. Nah, kemudian unsur yang dapat dibentuk atau ditetapkan sebagai tim adalah berasal dari unsur perangkat desa, ketua RT RW, tokoh agama, wali amanat desa, unsur pemuda dan keterwakilan wanita, dan unsur tokoh masyarakat setempat. BPD ra oleh BPD ra oleh dadi tim. Nggih, saya ulangi lagi ya. Unsurnya adalah perangkat desa, ketua RT RW, tokoh agama, wali amanat, unsur pemuda, keterwakilan wanita, dan unsur tokoh masyarakat setempat. Mudah-mudahan kalau hari ini Pak Kades punya rencana langsung ingin menetapkan atau membentuk tim, maka mudah-mudahan dari unsur-unsur ini semua ada di sini sehingga bisa dibentuk oleh Bapak Kepala Desa. Ayat 3, kepala desa dan anggota BPD tidak boleh menjadi tim. Wes jelas. Pasal 6, tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tadi 5 orang itu bertugas 1, menyusun program kerja dan tata tertib pengisian perangkat desa, mengajukan rencana biaya, membuat pengumuman, menerima pendaftaran, melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi, menetapkan calon yang memenuhi syarat, melaksanakan seleksi ujian tulis, melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada kepala desa, dan melakukan kerjasama untuk pembuatan soal ujian. Tugasnya I berarti songo ya, nek J 10 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I 9 tugasnya. Nah, sehingga 9 ini sudah bukan tugasnya kepala desa lagi. Kepala desa tugasnya cuma membentuk tim wong 5, ditetapkan, dikukuhkan dan diberikan SK. Tugasnya kepala desa sudah selesai. Nah, selanjutnya mulai menyusun program kerja, tatip dan seterusnya sampai melakukan kerjasama itu adalah tugasnya 5 orang yang ditunjuk oleh kepala desa. Mudah-mudahan ini ada nih yang akan ditunjuk oleh Pak Kades dan siap untuk melakukan itu semua. Siap ya. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk sekretariat tim yang bertempat di kantor desa setempat. Digolek nonggon Pak, kanggo rapat-rapat, kanggo dicukupi ATK-ne, dicukupi operasionalnya sehingga nanti bisa bekerja untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan. 9 poin tugas dari 5 orang tim yang nantinya akan dibentuk. Kemudian dalam pembuatan soal ujian bagi calon perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini tugasnya 5 orang tadi. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B atau institusi lembaga yang kompeten. Nanti Pak Kades saya minta untuk memastikan
Ojo sampai wong limo yang nanti sudah ditunjuk sebagai tim salah dalam memilih pihak ketiga untuk membuat soal. Karena di sini ada aturan yang menyatakan perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai melaksanakan ujian itu adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B perguruan tinggi. Nah, sebenarnya ada banyak lagi urut-urutan selanjutnya setelah tim itu dibentuk. Nanti ada pengumuman, pendaftaran tahap 1 itu 14 hari, kemudian pendaftaran tahap 2 itu 7 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 1, maka yang 7 hari tahap 2 ini sudah tidak usah dibuka lagi. Nanti 14 hari pertama itu kalau pendaftarnya sudah cukup, maka sudah ditutup. Kemudian berlanjut pada tahapan selanjutnya. Apabila tidak terdapat bakal calon perangkat desa atau hanya 1 bakal calon perangkat desa, maka diadakan penambahan waktu perpanjangan selama 3 hari. Jadi nek 14 dino nek sing daftar atau hanya 1 dibuka meneh 7 dino. 7 dino cek ora nek sing daftar neh utawa tambah utawa cuma 1 tambah neh 3 dino. Jadi totalnya 14, 7, 3, 24 hari pendaftaran. Cambareng pinter-pinter jago-jago, mestine kalau nyari 2 aja pasti ada, harusnya ada. Enteng ya? Pak PPD apa yang daftar nih? Itu semua adalah tugasnya tim yang 5 orang, bukan tugasnya Pak Kades. Kemudian setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh tim. Nanti tim dari kecamatan, Pak Edi, Pak Lantip ini memverifikasi, mengecek berita acara pembukaan, berita acara penutupan setiap tahapan. Nanti tolong dikoordinasikan juga dengan kecamatan. Tim melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Penelitian berkas administrasi dan seterusnya ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, ini selanjutnya ini sudah menjadi tugas-tugas dan administrasi yang harus dipenuhi oleh tim yang 5 orang tadi. Wes, sepertinya ini nggak perlu saya umumkan ya Pak ya. Ini cukup saya menjelaskan tentang tim yang bisa dibentuk dan ditunjuk oleh Pak Kades yang 5 orang tadi. Harapan kami setelah sosialisasi ini bisa langsung dilaksanakan dan bisa dilanjutkan. Selanjutnya nanti ada urutan tentang seleksi. Setelah seleksi nanti pengumuman. Setelah pengumuman nanti ada tahapan konsultasi kepada kecamatan, rekomendasi sampai dengan pelantikan. Itu nanti kalau sudah pelaksanaan ini sudah berjalan. Ngoten mawon nggih, Pak Kades, sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya tugas Pak Kades pada hari ini adalah membentuk tim dan segera melaksanakan pengukuhan dan penyerahan SK kepada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota tim pengisian melalui penjaringan dan penyaringan perangkat desa Bareng, Kecamatan Sekar. Ngoten Pak Ketua BPD, dari saya sudah cukup. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara dan nantinya dipimpin oleh Pak Kades untuk melaksanakan pembentukan tim. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu sekalian? Nggih, matur nuwun. Saya akhiri sosialisasinya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Camat Sekar. Acara selanjutnya adalah pembentukan tim yang mana ini merupakan prerogatif Bapak Kepala Desa. Untuk itu kepada Bapak Suprapto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon pertanyaan kula teng panjenengan niki dibentuk sakniki napa binjing-binjing? Sakniki nggih. Sakniki napa binjing-binjing? Sakniki nggih. Teng mriki langsung mawon
kados ingkang dipun sampaikan beliau Pak Camat bilih pembentukan tim niki kula ingkang kedah menentukan nggih. Tapi masih kula niki enten kewenangan kudu bentuk nggih, mboten saklek kudu langsung kula menyebutkan ABCD. Kula wangsulne teng jenengan. Tapi saderenge teng mriki ingkang dipun sampaikan Pak Camat niku tim niku wonten 5 orang nggih. Nah, mergi pengisian niki termasuk pengelolaan uang negara, duwike negara nggih. Kula nyuwun dari unsur dari perangkat niki kersane mengke jenengan sak mantune ngisi niki mempertanggungjawabkan uang yang dikelola untuk pengisian ini niki mboten enten silih gince nggih. Kula nyuwun tenggene perangkat niki mengke dari 5 niku 3 kersane untuk pertanggungjawaban pengelolaan uang napa niku pengelolaan uang negara yang digunakan untuk pengisian perangkat niki pertanggungjawabannya saged didamel. Nggih ngapunten kula kok mboten percaya jenengan kok gak iso mempertanggungjawabkan mboten. Nah, niki kula nyuwun tulung teng jenengan kira-kira nggih kula napa paringi kesempatan jenengan nggih kira-kira niki saking perangkat sinten sing kira-kira anggapane mampu nggih niki ngapunten niki rembukan estu mergi nggih menentukan termasuk menentukan nasib kemajuane desa damel ngisi kasih pelayanan niki kinten-kinten sinten kinten-kinten sinten lentune pripun terus sinten malih Pak Warjito ditulis nggih. Niki lentune ngapunten Mbah Wo bergalih. Lentune Mbah Wo wau Pak Care usulane Mbah Wo. Kira-kira lentune badhe ngusulne sinten? Pripun? Kalau boleh saya masukkan Pak Kades. Nggih. Nanti bisa masuk Pak Sekdes, Pak Lamin selaku keuangan juga bisa. Kemudian Mbak Yuni. Yuni apa Yuni? Kalau pembuka umum pripun? Niki kula kantun ngiyani jenengan nggih, kula mboten saklek iki kewenanganku kudu kae-kae mboten. Dadi setunggal Pak Sekdes Sri Wayuni kalih selaku keuangan Bendara Desa Mbah Lamin ngoten nggih. Mohon setuju sedanten. Nah, berarti kirang kalih dari umum sinten mawon? Pripun? Nggih, niki saking Dusun Lentu. Mengke kersane koordinasi untuk peserta yang mau ikut dikasih pelayanan iki kersane rada edak karo napa? Kalih panitia pengen koordinasi misalnya neng tenggene sekretariat mboten enten tiyang niki king unsur umum keng gene kerajaan Mas Satir ngoten nggih. Ya, king Sumber Galih kira-kira ya sing wargane gedhe engko enek peminate iso koordinasi kira-kira sinten? Kinten-kinten sinten monggo. Kinten-kinten sinten monggo. Pak Tarmuji. Mohon setuju sedanten nggih. Kula sebutne setunggal Pak Warjito, kedua Ibu Sri Wahyuni, ketiga Mbah Lamin,
keempat Mas Musatirin, kelima Pak RT Patlikur, Pak Tarmuji. Nggih, kula kinten cekap saking kula untuk ketua dan intinya dalam kepengurusan monggo dirembuk tiang limo. Kula mempercayakan ke 5 orang yang telah disebutkan. Nggih. Saged dipahami? Nggih, monggo mengke rembakan tiang limo sing kira-kira dadi sekretaris, ketua bendahara, anggota sinten, kula nrimo data saking panjenengan. Kula kinten ngoten, nggih. Mugi-mugi jadi calon tim pengisian perangkat desa niki saged nyambut damel ingkang amanah, nggih. Ingkang jujur supados napa ingkang dados harapan kula jenengan pengisian perangkat desa niki saged sesuai dengan harapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Jadi begini ya, yang 5 orang yang sudah disepakati hari ini itu nanti segera menyusun susunan panitia. Jadi mulai dari ketua, sekretaris, kalau bendahara ini mutlak dari pemerintah ya. Saya kira untuk yang di luar ini bisa berunding untuk menentukan siapa ketuanya, siapa sekretaris dan seterusnya. Kalau bendahara jelas dari unsur perangkat desa. Saya kira itu untuk sosialisasi hari ini dan sudah menghasilkan 5 nama yang disebutkan sebagai tim. Iya, jadi tolong dibuatkan berita acara sekaligus SK-nya. Jadi biar punya kekuatan hukum. Ngapunten, untuk kemarin saya ingat dari BPD yang diwakili Mas Budi dengan sosialisasi mutasi perangkat desa niku usul BPD saged mboten kan ngoten. Nah, di kesempatan pengisian ini monggo lek badhe nderek pengisian mengundurkan diri dari lembaga BPD. Nggih, karena dari sosialisasi kemarin pertanyaan 1 dari Mas Budi selaku wakil dari BPD, nek mutasine kasun dijikono ko BPD iso pora kan ngoten to? Nah niku jawabane kalau wingi dekeng Pak Camat nggih. Intine dari sosialisasi itu nggak bisa, di kesempatan ini ada pengisian atau lowongan dikasih pelayanan niki kanca-kanca BPD nek duwe minat neng perangkat desa ya mundur saka lembagane ngoten. Dan seluruh hadirin yang hadir di pada siang hari ini, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya, yang mana pada hari ini telah ada kesepakatan bersama terkait dengan pembentukan tim, yang mana masing-masing sudah diketahui. Tinggal nanti berlima ini setelahnya ini nanti jangan pulang dulu musyawarah, kemudian rekan-rekan BPD yojo mulai ngono, ojo tinggal gelagang colong pelayu ya. Disaksikan dulu ya, disaksikan, meskipun kita selaku BPD itu tidak punya peran secara prerogatif ya, karena ini menjadi tugas dan kewenangan beliau Pak Kepala Desa. Kita sebagai lembaga pengawasan ya melu-melu lah, ojo hadir tok tengok-tengok udut bar mulai aja. Kita saksikan dulu sampai selesai. Saya kira itu Bapak Ibu musyawarah terkait dengan pembentukan tim penyaringan dan penjaringan calon perangkat desa Desa Bareng tahun 2023. Untuk itu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah bersama kita nyatakan ditutup dan selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.